Yakob dan Yance Sayuri kabarnya tinggalkan PSM Makassar, Persib Bandung tertarik. Yakob Sayuri dan Yance Sayuri berpotensi menjadi rebutan beberapa tim besar di Liga 1 musim depan. Satu klub yang disebut-sebut adalah Persib Bandung. Pemain kembar PSM Makassar dirumorkan bakal meninggalkan klub lamanya PSM Makassar pada musim depan. Last match with at PSM Makassar, God bless you. Hope everything goes smoothly. Amen. Tulis Yakob Sayuri @Yasa_Sayuri 22 yang seolah menjadi kode perpisahan dari PSM Makassar. Persib Bandung yang sudah memastikan diri lolos ke Championship Series Liga 1 2023 masih belum memiliki penyerang sayap yang mumpuni. Sosok seperti Febri Haryadi hingga Arsan Makarin masih belum terlalu menonjol performanya di sektor sayap Persib Bandung. Selain Persib, Persija Jakarta yang melempem lini depannya di Liga 1 2023 ini bisa menjadikan Yakob Sayuri maupun Yance Sayuri sebagai tambahan amunisi mengarungi musim baru. Persija Jakarta lebih sering mengandalkan Rio Matsumura untuk memulai serangan dari sektor sayap selama gelaran Liga 1 2023. Patut dinantikan kemanakah Yance Sayuri dan Yakob Sayuri bakal berlabuh jika benar-benar hengkang dari PSM Makassar kelak. Bojan Hodak heran Kakang Rudianto berpeluang direbut Bayangkara FC dari Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku terheran-heran dengan isu Kakang Rudianto yang berpeluang direbut Bayangkara FC. Kabarnya, Bayangkara FC berencana merebut kembali pemainnya itu. Sebelumnya, Iputu Gede Juni sudah direbut Bayangkara FC. Kali ini Bayangkara FC berencana merebut Kakang Rudianto dari Persib Bandung untuk bisa tampil di Liga 2 musim depan. Sesuai dengan pernyataan CEO Bayangkara FC, Sumarji, tim berjulukan The Guardian ini akan diperkuat para pemain yang berstatus polisi di Liga 2 musim depan. Salah seorangnya adalah Kakang Rudianto. Proyek ambisius ini menurut Sumarji bertujuan hanya demi menjaga nama institusi kepolisian Republik Indonesia. Dengan begitu, Bayangkara FC bisa kembali tampil di Liga 1 di musim berikutnya. Bojan Hodak mengaku sebenarnya tidak mengetahui mengenai pernyataan Sumarji, namun, dia memastikan keinginan itu sangat aneh. Saya tidak tahu, karena ini aneh dan saya tidak pernah melihatnya di negara lain, jadi bagi saya tidak benar-benar mengerti, ungkap Bojan Hodak di Stadion Sidolik, Bandung, Senin tanggal 22 April tahun 2024. Diketahui, cukup banyak pemain Liga 1 yang berstatus polisi, mulai dari Awan Setho, Iputu Gede, Fatur Rahman, Indra Kahvi, Alsan Sanda, Dimas Pamungkas, Hargianto, TM Ihsan, Sani Rizky Fauzi, Titan Agung, Wahyu Suboseto, dan Dendi Sulistiawan yang kini membela Bayangkara FC. Sementara itu, di klub Liga 1 lainnya, terdapat nama Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Ananda Raihan, PSM Makassar, Ginanjar Wahyu, Arema FC, dan Frankie Misa, Persikabo 1973. Kini, menarik menantikan masa depan Kakang Rudianto. Akankah dia tetap bermain untuk Persib Bandung atau justru benar merapat ke Bayangkara FC? Kesulitan pelatih Persib soal Championship Series Liga 1 ditunda. Borneo FC Samarinda, Persib Bandung, Bali United,
dan Madura United sudah memastikan diri akan tampil di Championship Series Liga 1 2023/2024. Babak Championship Series akan melangsungkan 2 leg semifinal dan 2 leg final. Semifinal mempertemukan Madura United vs Borneo FC, Bali United vs Persib. Namun, gelaran Championship Series Liga 1 2023/2024 harus ditunda terkait pencapaian Timnas U23 Indonesia yang mampu lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar. Semula babak Championship Series tersebut akan mulai kick-off tanggal 5 Mei, tetapi duel harus diundur beberapa hari kemudian. Pelatih Persib Bojan Hodak berkata jika situasi tersebut membuat situasi menjadi sulit meski ada keuntungan yang bisa diambil. Keuntungannya adalah beberapa pemain Persib punya waktu untuk melakukan pemulihan karena didapati pemain yang cedera. Saya rasa tidak ada yang menduga Timnas bisa melaju hingga ke semifinal. Memang ketika ada waktu jeda itu menyulitkan dalam mempersiapkan dan membuat program, kata Hodak, karena setiap pelatih memiliki program untuk 1 tahun, 6 bulan, atau 3 bulan. Tapi jika berubah itu cukup sulit bagi pemain dalam menjaga kebugarannya. Tidak mudah juga untuk pelatih, katanya. Timnas U23 yang baru saja alami kegagalan di semifinal Piala Asia U23 2024 usai ditaklukkan Uzbekistan 0-2 masih harus memperjuangkan tiket Olimpiade Paris 2024. Itu bisa ditempuh lewat perebutan peringkat ketiga melawan Irak pada tanggal 2 Mei atau playoff melawan Guinea di Paris pada tanggal 9 Mei. Opsi tanggal pelaksanaan Championship Series Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 berdasarkan capaian Timnas U23 banding 1. Apabila Timnas U23 tidak berhasil di babak semifinal pada tanggal 29 April tahun 2024 dan selanjutnya meraih kemenangan dalam perebutan tempat ketiga pada tanggal 2 Mei tahun 2024, babak Championship Series akan dimulai pada tanggal 9 sampai 10 Mei tahun 2024. 2. Apabila Timnas U23 tidak berhasil di semifinal pada tanggal 29 April tahun 2024 dan selanjutnya gagal meraih kemenangan dalam perebutan tempat ketiga pada tanggal 2 Mei tahun 2024, sehingga harus mengikuti babak playoff pada tanggal 9 Mei tahun 2024 di Paris. Babak Championship Series akan dimulai pada tanggal 14 sampai 15 Mei tahun 2024. Bila mengacu kepada opsi tersebut di atas yang juga tertuang dalam surat edaran operator PT Liga Indonesia Baru, LIB, kepada klub, 4 tim besar yang lolos punya waktu bisa lebih dari 2 pekan untuk persiapan. Sebelumnya Hodak juga menimbang lebih baik duel championship bisa digelar sesuai jadwal semula, tetapi ia tak bisa melakukan apa-apa. Bagi kami, memang lebih baik jika bermain sekarang, sesuai jadwal awal. Namun, saat ini juga ada 4-5 pemain kami yang mengalami cedera ringan. Ungkap Hodak, bagi kami memang lebih baik jika bermain sekarang. Tetapi tidak apa-apa, semua tim, 4 besar, juga mengalami hal yang sama. Jadi, kami akan bersiap sambil menunggu, ucapnya. Ditampar PSS di laga terakhir, Persib siap berbenah jelang tampil di Championship Series. Persib Bandung bertekad untuk segera melakukan pembenahan guna meraih hasil positif di babak Championship Series Liga 1 2023/2024. Sebagai informasi, Persib menutup laga terakhir pada regular series dengan hasil kurang baik. Tim asuhan Bojan Hodak tersebut harus menelan kekalahan ketika berjumpa PSS Sleman. Duel yang terjadi di Stadion Manahan, Surakarta, pada tanggal 30 April itu berakhir dengan kemenangan PSS lewat skor 1-0. Meski begitu, hal ini tak mempengaruhi posisi Persib di klasemen. Maung Bandung tetap finish di peringkat kedua dengan raihan 62 poin. Persib nantinya bakal ditantang oleh Bali United di babak Championship Series. Sementara itu, pemain Persib, Edo Febriansah mengaku kurang puas dengan penampilan timnya saat melawan PSS.
Edo lalu meminta rekan-rekannya segera berbenah sebelum tampil melawan Bali United. Ini bukan hasil yang diinginkan, tapi kami akan tetap fokus membenahi penampilan agar siap menjalani Championship Series menghadapi Bali United, ucap Edo, dilansir dari laman resmi Persib. Awalnya, babak Championship Series Liga 1 2023/2024 dijadwalkan terlaksana mulai tanggal 5 Mei tahun 2024. Namun belum lama ini PT LIB mengumumkan bahwa jadwal tersebut belum pasti. PT LIB memilih mengatur jadwal Championship Series agar tidak mengganggu persiapan Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia sendiri bakal menjalani laga terakhir di Piala Asia U23 2024 melawan Irak pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Isu badai cedera Persib jelang Championship Series, Dr. Tim buka suara. Persib Bandung tidak turun dengan kekuatan penuh pada pertandingan pekan terakhir Liga 1 2023/2024 melawan PSS Sleman, Selasa, tanggal 2 April tahun 2024. Isu badai cedera menghinggapi skuad Persib jelang tampil di Championship Series Liga 1 2023/2024. Ada 4 pemain inti yang tak diboyong Persib Kemanahan Solo dalam pekan 34 tersebut. Di antaranya Nick Kuiper, Rezaldi Hehanusa, Henhen Herdiana, dan Deddy Kusnandar. Stefano Beltrame dan Mark Klok pula sebelumnya diragukan tampil, tetapi akhirnya hanya Klok yang turun dari menit pertama. Dokter tim Persib Raffi Ghani turut memberikan keterangan soal kondisi pemain-pemain penting yang tak tampil kemarin. Raffi menjelaskan bahwa tim medis dan tim pelatih berdiskusi tentang upaya pencegahan dan demi kondisi prima pemain. Beberapa pemain yang disebutkan hanya mengalami sedikit keluhan dalam artian cedera ringan dan belum pulih sepenuhnya mengingat jadwal pertandingan yang rapat. Jadi, bukan cedera. Pertandingan terakhir memang ada beberapa pemain yang tidak diturunkan, kata Raffi. Itu kan situasinya, jadwal pertandingannya terlalu dekat. Ada beberapa pemain mengalami keluhan sedikit, sebut Raffi. Kami berdiskusi antara staf pelatih dengan tim kesehatan, merekomendasikan agar mereka tidak diturunkan karena risikonya takut memperbesar keluhan atau ada risiko cedera. Kami kan akan menghadapi 4 besar, terang Raffi. Pemain-pemain seperti David da Silva dan Ciro Alves juga hanya duduk di bangku cadangan agar masa recovery mereka maksimal untuk menghadapi Bali United di semifinal. Keluhan sedikit, tetapi keluhan wajarlah. Jadi, kami sarankan lebih baik recovery maksimal, ucap Raffi. Adapun kiper Kevin Ray Mendoza yang harus diistirahatkan selain ia terkena rotasi penjaga gawang dari pelatih Luizinho Passos. Kemarin tidak ikut ada Nick juga, Kevin Mendoza, kebetulan dia juga ada rotasi. Keluhan waktu itu Rezaldi ada di bagian bahu, ada juga Henhen. Namun, sejauh ini bagus, ucap Raffi. Bali United fokus siapkan taktik hadapi Persib di babak pamungkas. Bali United fokus menyiapkan taktik untuk menghadapi Persib Bandung di babak pamungkas Championship Series Liga 1 Indonesia 2023/2024. Kami respek dengan mereka yang punya kualitas, tetapi kami ingin fokus laga terdekat dulu, kata pelatih kepala Bali United Stefano Cugura di Denpasar, Kamis. Pelatih asal Brasil itu menilai tim lawan dengan julukan Maung Bandung itu merupakan tim bagus dan konsisten sehingga layak masuk 4 besar. Ia pun memproyeksi laga kedua tim berlangsung sengit baik di kandang Bali United dan Persib Bandung. Meski begitu, ia masih belum mengetahui jadwal pertandingan semifinal Liga 1 Indonesia 2023/2024 karena menantikan hasil pertandingan tim nasional Indonesia U23 yang saat ini berlaga di Piala Asia U23 di Qatar. Kami masih tunggu kapan waktu buat main lawan Persib Bandung. Waktu kami sudah tahu jadwal pasti, kami bisa atur persiapan latihan dalam tim, katanya.
Berdasarkan surat PSSI yang telah diterima manajemen tim dengan julukan Serdadu Tridatu itu, perhitungan jadwal 4 besar itu mengikuti hasil dari Timnas Indonesia U23. Jika skuad Garuda Muda berhasil menang di perebutan ketiga atas Irak, maka pertandingan Championship Series diperkirakan berlangsung pada 9 dan tanggal 10 Mei tahun 2024. Adapun 4 tim yang melaju ke babak semifinal tersebut berdasarkan posisi klasemen babak reguler Liga 1 2023/24 adalah Borneo FC Samarinda sebagai pemuncak klasemen, diikuti Persib Bandung di peringkat kedua, Bali United di peringkat ketiga dan Madura United di peringkat keempat. Borneo FC Samarinda akan bertemu dengan Madura United FC. Sedangkan Bali United FC dijadwalkan bersua dengan Persib Bandung. Sosok Dimas Drajat masuk radar bursa transfer Persib Bandung, sudah dilirik Bobotoh sejak lama. Inilah sosok Dimas Drajat, yang belakangan masuk radar bursa transfer Persib Bandung untuk musim depan. Memasuki akhir musim kompetisi Liga 1 2023/2024, rumor bursa transfer kedatangan maupun kepergian pemain semakin gencar diperbincangkan di setiap klub. Beberapa nama pemain pun sudah dikaitkan dengan Persib Bandung, seperti Dimas Drajat. Dimas Drajat sendiri merupakan striker andalan Persikabo 1973. Sejak Persikabo 1973 dipastikan degradasi ke Liga 2, Persib Bandung pun dirumorkan tertarik menggaet Dimas Drajat. Lantas seperti apa sosok Dimas Drajat? Pemilik nama lengkap Muhammad Dimas Drajat ini lahir di Gresik, tanggal 30 Maret tahun 1997. Ia memiliki tinggi badan 178 cm dan berat badan 68 kg. Saat ini, Dimas Drajat berstatus sebagai penyerang untuk Persikabo 1973 yang bermarkas di Kabupaten Bogor. Selain berprofesi sebagai pemain sepak bola, Dimas Drajat juga adalah anggota TNI berpangkat Sersan II. Adik bungsunya juga adalah seorang pemain sepak bola, yaitu Ahmad Wahyudi. Dimas Drajat juga merupakan bagian dari penggawat Timnas Indonesia. Ia direkrut sejak tim Garuda Muda U19 berada di bawah kepemimpinan pelatih Indra Syafri yang juara di kejuaraan remaja U19 AFF 2013. Pada 2014, Dimas Drajat juga mewakili Indonesia U19 di kejuaraan U19 AFC 2014. Dimas Drajat mendapatkan caps senior pertama pada tanggal 1 Juni tahun 2022 saat berhadapan dengan Bangladesh dalam laga persahabatan. Gol timnas pertamanya dicetak saat melawan Nepal pada babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Nepal. Sepanjang Liga 1 2023/2024, Dimas Drajat telah tampil bersama Persikabo 1973 sebanyak 25 kali. Ia juga menyumbangkan 6 gol dan 4 assist. Adapun, jika benar Persib Bandung berminat merekrut Dimas Drajat, jalannya tidak mudah. Terlebih, Dimas Drajat masih terikat kontrak bersama Persikabo 1973 hingga 2027.